Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jati, salam mulia. Ini hari ini kita kedatangan tim PAG lagi, yang tim PAG ini biasa berkolaborasi bersama saya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke channel PAG maupun sosial media PAG tentang santet dan cara penanganannya. Insya Allah saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu santet. Ya, silakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kirogo, ini ada banyak isu, ada banyak juga yang pengen tahu tentang santet itu apa ya. Oke, sahabat jadi sebenarnya santet itu adalah proses spiritual yang menggunakan kekuatan supranatural untuk merubah sebuah materi, benda, menjadi energi, kemudian dipindahkan ke dalam satu bidang ruang kembali menjadi materi. Nah, bidang ruang ini adalah tubuh manusia. Prosesnya dengan menggunakan kekuatan energi supranatural yang dilakukan dengan cara spiritual. Nah, cara spiritual itu apa? Cara spiritual pastinya menggunakan kekuatan spiritual, baik dengan mantra, doa, berkolaborasi dengan jin, makhluk halus, untuk merubah sebuah benda menjadi energi, kemudian ditembakkan ke target yang menjadi sasaran dari santet itu, dan kemudian ketika sampai kepada sasarannya itu menjadi materi lagi. Nah, itu merupakan santet konvensional. Terus santet ini jenisnya juga banyak, namanya juga banyak. Di tiap-tiap daerah mungkin memiliki nama yang berbeda-beda. Jadi ada yang bilang tenung, teluh, guna-guna, dan lain-lain ya. Dan santet ini sebenarnya adalah bagian dari ilmu sihir yang pastinya menggunakan media jin atau makhluk lain, makhluk halus di luar bangsa manusia, untuk diperintahkan melakukan serangan pada si target itu. Ya, ini untuk jenis santetnya ada beberapa ya yang sering digunain gitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, santet itu banyak jenisnya. Ada salah satunya santet Torjopati. Santet Torjopati ini ada biasanya menghancurkan rumah tangga seseorang, membuat hancur, rusak bisnis seseorang, usaha seseorang. Itu medianya bisa dengan tanah kuburan, air bekas mandi mayat, kemudian mantra-mantra spiritual yang dengan menggunakan jin, apapun jenis jinnya. Dan ketika kekuatan energi negatif itu masuk ke target, maka secara otomatis target itu akan merasakan sebuah perbedaan dari misalnya usaha yang tadinya ramai jadi sepi. Kemudian sepinya nggak normal, nggak seperti biasanya. Kemudian rumah tangga yang baik-baik saja jadi timbul keributan, masalah kecil jadi besar, hal-hal yang nggak perlu diributkan jadi keributan. Terus ada teluh. Teluh itu biasanya proses memasukkan sebuah benda, seperti yang saya bilang tadi, merubah materi menjadi energi, kemudian ditembakkan ke dalam satu bidang ruang, yaitu tubuh manusia, tubuh si target. Entah itu ditembakkan ke perut, dada, jantung, kepala, kaki, dan lain-lain. Dan ini proses teluh atau tenung ini sangat-sangat menyakitkan,
bagi orang yang terkena dampaknya, terkena efeknya. Terus biasanya bisa menyebabkan sakit medis yang seolah-olah sakit medis yang diderita, seperti stroke, kemudian penyempitan pembuluh darah, penyempitan pembuluh saraf, terus seperti sakit MAH, dan ya sakit-sakit lain yang sebenarnya ini bukan sakit medis, melainkan ada energi negatif dan buhol hitam yang mengendap di dalam tubuh si target tersebut. Terus ada juga guna-guna. Guna-guna biasanya menggunakan sebuah mantra. Mantra-mantra yang diucapkan untuk melakukan pengendalian pikiran yang menyebabkan hati jadi bingung, linglung, kemudian sakit tanpa sebab. Terus Nah, ini sebenarnya yang paling bahaya. Yang paling bahaya adalah santet dengan mengendalikan pikiran si target. Yang tadinya dia memiliki kewibawaan, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kepercayaan dirinya jadi hilang, kemudian timbul perasaan was-was, bingung, seperti seolah-olah halusinasi, dan bahkan hal yang seperti ini bisa menyebabkan si target yang menjadi korban santet bisa berpikiran ingin mengakhiri hidup, jadi pengennya bunuh diri. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya. Nggak ada benda di dalam badannya, nggak ada benda di dalam tubuhnya tidak merasakan sakit, tapi dia sakit seolah-olah psikologisnya. Ya, ini untuk mengetahui ciri-ciri khas orang yang terkena santet itu, Ki, untuk di keluarga khususnya, itu seperti apa ya, Ki? Ciri-ciri orang yang terkena santet, kalau ciri khususnya mungkin tidak terlalu signifikan, tapi bisa dibedakan. Misalnya sakit, orang yang sakit medis, misalnya stroke, ya ketika dia mengalami stroke itu pasti biasanya tiba-tiba ini pasti akan dia akan proses pengobatannya atau proses kesembuhannya ini tidak secara tiba-tiba. Nah, terus ada seorang klien saya yang memiliki yang terkena pengaruh santet, kemudian dia mengalami sakit stroke, dan tapi anehnya di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu dia sehat, pulih, seperti seolah-olah normal. Dia bisa mengangkat tangannya, bisa melakukan aktivitas normal, terus tiba-tiba besoknya begitu lagi. Dan kalau itu sakit medis, biasanya sembuhnya ya pasti berproses. Terus setelah mengalami kesembuhan, biasanya berangsur-angsur akan membaik. Tapi kalau orang yang terkena dampak santet, biasanya sakitnya berpindah-pindah, kemudian stroke-nya juga bisa berpindah. Jadi misalnya dalam 1 minggu stroke-nya di kanan, terus merasa sehat, terus tiba-tiba pindah ke kiri. Ini secara medis ya aneh gitu. Tapi dari sisi non medis tidak aneh, karena memang proses berjalannya energi negatif buhol hitam di dalam tubuh si target tersebut itu ya bisa berjalan, mengalir di dalam aliran darah. Terus misalnya santet yang menyebabkan usaha sepi. Nah, itu biasanya sepinya ini aneh. Tiba-tiba tempat itu kayak mungkin bau kotoran, atau bau yang nggak nyaman, bau yang menyengat. Terus makanan tiba-tiba basi, baru dimasak beberapa jam, baru dimasak 3 jam, kemudian basi. Nah, hal-hal yang tidak mungkin terjadi secara normal, kemudian tapi itu terjadi, itu bisa mengindikasikan bahwa ada sesuatu, ada rekayasa spiritual yang terjadi.
Nah, rekayasa spiritual artinya kenapa rekayasa? Yaitu buatan seseorang yang berkolaborasi dengan jin. Jadi bukan secara alamiahnya terjadi. Terus ada lagi contoh mungkin yang rumah tangganya selalu kacau, hawanya panas. Kenapa ketika saya pulang ke rumah kok rasanya nggak nyaman, nggak tenang, bawaannya ribut. Tapi kalau keluar ya udah baik-baik aja gitu. Terus ya apa ya, kalau ke rumah lagi ya begitu lagi. Ini bukan disebabkan karena kurang piknik ya. Jadi ya memang biasanya sinyal energi negatif dikirimkan ke tempat si target yang membuat tempatnya menjadi panas, nggak nyaman, nggak tenang. Tapi ketika keluar rumah atau misalnya tetap berada di dalam sebuah rumah, tapi rumah yang lain itu rumahnya ya nyaman, tenang, aman. Tapi ketika balik lagi ke rumah itu, entah yang sakit-sakitan lah, masalah kecil timbul jadi besar, hal yang nggak perlu diributkan jadi keributan, dan ya itu berlangsung ya terus menerus. Baik. Ini untuk cara penanganan santetnya itu, Pi? Cara penanganan santet pastinya yang pertama selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah, karena bagaimanapun kekuatan solawat itu maha dahsyat. Karena ada dalam salah satu firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasul. Nah, insya Allah dengan memperbanyak solawat, ada kekuatan energi spiritual, perlindungan dari syafaat Rasul di dalam diri kita yang insya Allah itu akan menjadi pelindung diri kita dari santet, guna-guna, telur sihir atau apapun namanya. Kemudian perbanyak baca Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kemudian ditambah lagi dengan ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimman nakhaf. Nah, selain doa-doa itu banyak lagi doa-doa yang bisa dipelajari di para ulama-ulama terdekat, ulama-ulama terpercaya, yang insya Allah mudah-mudahan akan menjadi manfaat. Baik, ini untuk tips agar terhindar dari santet itu, Pi? Tips-tips agar terhindar dari santet, yang pertama, perbanyak baca sholawat seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, banyak-banyak bersedekah. Karena biasanya orang yang banyak bersedekah, insya Allah dijauhkan dari fitnah, dari perasaan hasad, perasaan dengki di dalam diri, yang akhirnya ketika diri kita dilapangkan oleh Allah, hati kita, pikiran kita dilapangkan oleh Allah, maka energi-energi negatif dari jin-jin kufarat sangat sulit masuk ke dalam diri kita. Terus ya satu hal lagi, dalam melakukan penanganan santet, teluh, guna-guna ya harus ditangani oleh yang benar-benar ahlinya. Jadi jangan salah orang, jangan salah tempat. Nah, ketika terkena gangguan negatif, entah itu santet, guna-guna, teluh dan lain-lain, justru datang ke dukun-dukun yang khianat. Nah, ini malah dijadikan objek, bisa jadi malah dijadikan objek santet juga. Sembuh dari santet aslinya, kemudian akhirnya menjadi akhirnya menjadi pasien lanjutan si dukun tersebut, karena zolimnya dukun itu. Jadi hati-hati juga dalam berobat. Terus lakukan ruqyah syar'i di tempat-tempat yang tepat. Jadi
ya mungkin ya cari penanganan terbaik. Kemudian satu lagi, jangan terlalu takut juga terhadap santet. Jadi jangan terlalu paranoid. Ini banyakkan orang yang apa ya, yang udah parno duluan gitu. Dengar kata santet udah paranoid duluan. Terus misalnya berdagang, kemudian satu hari aja dagangannya nggak laku, misalnya apa ya, pembelinya menurun, penjualan berkurang, udah curiga, oh jangan-jangan saya disantet yang sebelah, jangan-jangan disantet yang ini, jangan-jangan ditutup rezekinya. Untuk melakukan sebuah sebuah santet itu tidak mudah. Jadi jangan juga terlalu ketakutan. Terus ada hal-hal yang sakit dikit, larinya ke dukun, kemudian bertanya disantet apa enggak. Nah, kalau bertemu dengan seorang ahli hikmah, ahli spiritual yang benar, ya pasti akan diarahkan untuk berobat ke rumah sakit kalau memang itu sakitnya medis. Nah, kalau datang ke seorang dukun yang khianat, khawatirnya nggak sakitnya medis, malah dibilang kena santet, kena guna-guna, kena teluh. Nah, akhirnya timbul fitnah. Ketika ada pertanyaan, oh siapa yang buat, diceritakanlah orangnya, akhirnya fitnah. Nah, ini sangat hati-hati gitu. Terus kalau sakit, coba lakukan pengobatan medis. Pengobatan medis yang pastinya ya konsisten. Berobat konsisten secara medis. Kemudian ketika melakukan pengobatan medis tidak ada hasilnya, melakukan pengecekan secara medis memang dinyatakan oleh pihak medis baik-baik saja, normal, bagus semuanya. Nah, coba datang ke ahli ruqyah, ke para ulama, ahli hikmah, ahli spiritual yang benar, yang kompeten, yang benar-benar memang bisa melakukan pengobatan terhadap santet tersebut. Dan jangan sering was-was hati, karena bagaimanapun alladzi waswisu fi sudurin nas, selalu ada was-was di dalam diri manusia yang datangnya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, ketika hati kita sering was-was, selalu kalut, selalu takut, maka di situ kepercayaan kita sebenarnya pada yang hak, kepercayaan kita pada Tuhan, percayaan kita pada Allah, di situ mengalami penurunan. Nah, ketika hati mengalami penurunan iman, secara otomatis energi negatif dari jin kufarat sangat mudah masuk ke dalam diri, sangat mudah menyerang ke dalam diri. Apalagi kalau gampang banget kena fitnah. Jadi dengar berita dikit, oh kamu kena santet guna-guna, wah udah curiga dengan si A, udah curiga dengan si B. Jangan. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, karena kekuatan keberanian, kekuatan iman itu adalah penangkal santet yang pertama, penangkal santet yang utama. Ketika sudah terlanjur kena, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah. Lakukan pengobatan yang tepat. Ada lagi? Cukup sampai di sini dulu, Ki. Ini sudah banyak jelasin, ya, dan saya rasa juga udah cukup jelas untuk yang dijelaskan oleh Ki Robo. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak, Ki Robo. Iya, sama-sama. Nanti mungkin di dalam segmen ini ada video pada saat saya melakukan pengobatan santet. Itu salah satu orang yang terkena santet kena gangguan jin pengkor. Jadi jin pengkor ini melakukan serangan terhadap orang tersebut yang menyebabkan ini aneh, struknya itu gantian, kadang kanan, kadang kiri. Kalau sakit medis stroke ya biasanya laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Kemudian
Eh, dan kalau sakit ya sakit gitu, bukan sekarang sakit besok dia sehat kemudian bisa melakukan aktivitas. Saya sedang melakukan penanganan terhadap klien ini, insya Allah mudah-mudahan klien saya ini diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kekuatan kembali, insya Allah. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia. Ya, kali ini kita akan melakukan pengobatan guna-guna sakit fisik akibat non fisik yang terjadi pada diri Pak A ini. Oke. Bantu buka bajunya ya. Bisa dulu ya, sudah. Permisi, genggam tangan saya yang terasa sekuatnya. Coba lebih kuat lagi. Cukup. Yang benar. Cukup. Gerakan kaki jari sini. Ya, cukup. Bantu ini di bagian ini. Bisa. Bisa genggam gini aja ya, diletakkan di bawah ya. Tahan ya Pak ya. Siapa ya kayak siapa biarkan kekuatannya masuk, meresap ke dalam badan. Rasa masuk Pak. Tahan ya. Terasa masuk. Habisnya apa ya?
Salam. Sure. برحمتك يا أرحم الراحمين. شير الله ذات الله أسباب الله الله. Yang di sebelah kiri terasa juga Pak ya. Oh betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Syir Allah. Allah. Oke, coba dilepaskan dulu. Lepaskan. Sekarang coba angkat tangan kanan. Oke, genggam. Ya, gerakan kaki kanan. Oke, terus ya, dicoba untuk mundurkan kaki kanan. Oke, cukup. Ya ini seperti yang saya katakan kemarin. Jadi ini terkena gudang-gudang atau santet dan terkena pengaruh energi negatif dari setan pengkor atau jin pengkor yang menyebabkan Bapak jadi memiliki kondisi seperti ini. Dan saya lihat ini syukur udah kekuatan energi negatifnya sudah hilang. Jadi kita tinggal melakukan penyembuhan dari dalamnya dengan sistem bioenergi. Saya akan memberikan kapsul bioenergi, nanti saya akan tuliskan cara-cara minumnya. Dibanding tadi? Beda dibanding tadi. Jauh Pak, coba kan. Kuat Pak? Hampir sama. udah hampir. Tadi pas datang dia memang agak lemah gitu. Bisa sih. Usahanya di daerah mana? Tidak. Saya khawatir ada tempat usahanya itu ditaburkan air bekas mandi mayat. Nanti mungkin saya akan bantu untuk lakukan pembersihan juga, jangan sampai keluarga lain kena dampak dan pengaruh efeknya. Jadi ya memang agak ya agak zolim ya orang ini ya, Kejam. jahat, kejam ya. Jadi dia berusaha menghancurkan Bapak melalui usaha usaha toko bangunan yang sedang dijalankan, ya dengan membuat Bapak lemah kondisinya seperti ini, drop kondisinya seperti ini. Tapi saya sangat yakin Bapak akan bangkit lagi semangatnya, punya kekuatan lagi, dan saya yakin Bapak masih panjang umur. Amin. Amin. Ya. Oke, boleh pakai bajunya Pak? Amin.